Dalam rekaman video berdurasi hampir 1 menit yang berada di media sosial, terlihat 2 orang nenek-nenek terlibat perkelahian sengit di tengah keramaian di sebuah pasar tradisional Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kedua nenek yang telah berusia rendah tersebut terlihat berkelahi layaknya petarung jalanan. Aksi saling jambak dan saling banting antar keduanya pun tak terhindarkan. Upaya untuk memisahkan kedua nenek yang terlibat perkelahian pun berlangsung dramatis. Sejumlah pedagang terlihat sempat kesulitan memisahkan kedua nenek yang sudah tersulut emosi. Kedua nenek tersebut diketahui bernama Wapoha 70 tahun dan Waimu 56 tahun. Belakangan terungkap penyebab perkelahian dipicu masalah asmara. Persoalan ini bermula saat nenek Waimu mencurigai suaminya telah berselingkuh dengan nenek Wapoha. Bahkan sempat terhembus kabar keduanya akan menikah. Ditambah lagi nenek Wapoha kerap mendatangi suami Waimu. Waimu yang terbakar api cemburu akhirnya bertemu dengan nenek Wapoha di pasar hingga terlibat perkelahian sengit. Begini, bapaknya ya sangkap juga kita punya anak atau bapaknya, padahal itu Waimu katanya dia sangka sama dia suka saya, begitu paling ya, tidak pernah saya begitu saya. Usai videonya viral di media sosial dan membuat heboh, aparat kepolisian dari Polsek Kontunaga memediasi keduanya untuk didamaikan, mengingat usia kedua nenek yang sudah tua dan masih ada hubungan keluarga. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan selalu semangat. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, kelompok yang diduga geng motor bersenjata tajam menyerang sejumlah remaja warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Sambil mengaitkan senjata tajam, para pelaku nekat mengejar hingga ke tengah permukiman. Penyerangan terjadi terhadap sejumlah remaja warga Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Insiden yang terjadi pada dini hari tersebut diduga dilakukan oleh kelompok geng motor. Kelompok yang diduga geng motor tiba-tiba datang dan langsung membuat keributan. Sejumlah remaja yang sedang ngobrol di mulut gang terkejut. Apalagi dalam waktu sesaat saja, kelompok penyerang menyerbu sambil mengayun-ayunkan beragam jenis senjata tajam berukuran besar. Remaja setempat berupaya menghalau mereka dengan tongkat bambu dan lemparan batu. Namun keadaan tetap tidak seimbang. Untunglah sejumlah warga dewasa bergegas keluar rumah dan berhasil mengusir serangan geng motor. Ya, saya lagi jaga, tiba-tiba ada serangan. Mereka mukul tiang kelonongan, akhirnya warga pada keluar. Itu berjumlah berapa orang Pak yang menyerang? Ya cukup lumayan banyak sih. Tapi ada yang bawa sajam nggak Pak dari musuhnya nih? Kalau dari yang menyerang itu memang membawa senjata tajam semua. Kurang lebih berapa orang tuh Pak pelakunya itu? Paling sedikit bang, saya ada 8-10 orangan. Warga sekitar berharap kepolisian bisa lebih sering melakukan patroli rutin agar ulah geng motor yang sangat meresahkan tidak kembali terjadi. Kebakaran hebat meludeskan 6 unit warung di Jalan Trans Kalimantan, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dugaan sementara sumber api berasal dari salah satu warung sembako yang ditinggal memancing oleh pemiliknya. Nah, di lampu merahnya. 6 unit warung di Jalan Cilikriwut, kilometer 10, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terbakar pada Minggu pagi. Kebakaran membuat warga Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangkaraya panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Kobaran api cepat membesar karena material bangunan rumah yang terbakar berbahan kayu. Dugaan sementara sumber api berasal dari salah satu warung sembako yang ditinggal memancing ikan oleh pemiliknya. Rumah yang terbakar ini, panggung ini sekitar 6. Menurut keterangan warga, kita
awal dari rumah yang tidak ada orangnya lagi berangkat mancing. Jadi tidak tahu penyebabnya dari mana, nanti kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Dalam waktu relatif singkat, api berhasil dipadamkan oleh tim damkar. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, aparat Polres Kota Palangkaraya masih melakukan penyelidikan. Presiden Joko Widodo yang tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur langsung mengecek Jalan Tol Ibu Kota Nusantara atau IKN segmen 3A dan 3B. Dalam kunjungan kerja di IKN, Presiden Joko Widodo beserta rombongan mengecek jalur tol menuju IKN dengan naik sepeda motor. Rombongan menuju Jembatan Pulau Balang melalui jalan tol segmen 3A dan 3B. Sejumlah pekerja terlihat menyapa rombongan Presiden saat melintas di jalan tol. Selain mengecek kesiapan jalan tol menjelang perayaan HUT RI ke-79, Jokowi juga meresmikan penggunaan jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Jalan tol ini nantinya akan menjadi jalur jalan terdekat menuju Ibu Kota Nusantara. Tak tahan terus dianiaya pacar, seorang wanita muda asal Kalimantan Tengah kabur. Nahas pelarian korban yang dinyatakan hamil 2 bulan itu diketahui oleh sang pacar dan kembali terjadi penganiayaan. Merasa tak tahan mendapatkan penganiayaan, seorang perempuan muda asal Kalteng yang merantau ke Balikpapan kabur ke rumah temannya yang masih di kota Balikpapan. Naas pelarian korban diketahui oleh sang pacar berinisial MJ. Tak ayal korban kembali mendapatkan penganiayaan. Beruntung aksi ini sempat direkam oleh rekan korban sebagai barang bukti. Atas perilakunya ini pihak saudara korban melaporkan sang pacar. Tersangka MJ kemudian ditangkap oleh polisi. Hasil visum, korban mengalami memar di sekujur badan dan leher. Dan mirisnya, korban dinyatakan hamil 2 bulan. Korban dan tersangka diketahui berpacaran sejak 3 bulan lalu. Berulang kali, karena sering berulang kali itulah akhirnya dia pergi ninggalkan si pelaku ini, pergi ke tempat temannya itu. Sejak kapan mereka pacaran? Baru 2 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Seorang wanita muda asal Medan tewas usai menjalani tindakan sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Merasa janggal akan kematian adiknya, kakak korban berencana akan melaporkan kasus itu ke pihak polisi di Depok. Seorang wanita bernama Ella Nandasari Hasibuan, warga Jalan Abadi, Komplek Permata Abadi, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, meninggal dunia diduga setelah menjalani operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan WSC Beauty di Beji Timur, Depok, Jawa Barat pada 22 Juli lalu. Okta Vivilia, kakak korban, mengatakan kematian adiknya sangat mengejutkan karena korban saat itu sehat dan masih berbalas pesan dengannya maupun rekan-rekannya di kota Medan. Diketahui Ella berangkat dari kota Medan pada Senin 22 Juli 2024 lalu dari Bandara Kuala Namu ke Bandara Soekarno-Hatta. Sesampainya di bandara, Ella dijemput sopir langganannya menuju ke klinik WSC Beauty di Depok untuk operasi sedot lemak. Di klinik WSC, Ella menjalani operasi sedot lemak di bagian tangan kanan dan kirinya. Kematian adiknya pertama kali diketahui oleh temannya bernama Fani. Telepon dari Fani diangkat oleh sopir mobil rental dan memberitahukan jika Ella sudah meninggal dunia dan jenazahnya berada di RSU Margonda. Fani pun melaporkan informasi tersebut ke keluarga Ella. Rumah sakit ini bilang sudah meninggal. Dia dari klinik waktu sampai rumah sakit sudah meninggal. Nah, jadi kita nggak tahu pasti meninggal itu waktu dalam dibuat proses operasi sedot lemak atau sudah di jalan di Anfal. Kuasa hukum rumah sakit Ricardo Siahaan menjelaskan jika korban sudah meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit.
Pada Selasa pagi 23 Juli 2024, jenazah korban dibawa ke Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat didampingi kuasa hukum klinik kecantikan WSC Beauty Depok. Merasa janggal akan kematian adiknya, kakak korban berencana akan melaporkan kasus ini ke pihak polisi di Depok. Sementara itu, meski belum ada laporan, pihak Polres Metro Depok mengatakan jika akan melakukan penyelidikan. Polisi sudah mendatangi TKP dan meminta keterangan 2 orang saksi dari pihak klinik. Polisi juga mengungkap kasus Ella merupakan kasus kedua dugaan malapraktik yang terjadi di klinik WSC. Kasus pertama pada tahun 2023 lalu, seorang perempuan melapor usai menjalani sedot lemak di klinik yang sama. Korban mengalami lebam di area lengan. Kasus pertama itu berakhir restoratif justice. Sementara itu, pemirsa, Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Dokter RSCM membantah adanya lonjakan kasus gagal ginjal pada anak-anak di Indonesia. Saat ini terdapat 30 anak-anak yang menjalani cuci darah di RSCM Jakarta. Tulisan yang dibuat oleh salah seorang warganet di sosial media ini menghebohkan masyarakat. Akun dengan nama Heru Default syok karena mendapati banyak anak-anak menjalani cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Piprim Basarah, buka suara tentang fenomena banyaknya pasien anak yang cuci darah. Piprim menyebut secara nasional tidak ada kenaikan kasus gagal ginjal di Indonesia. Secara nasional tidak dilaporkan lonjakan kasus gagal ginjal yang signifikan sebagaimana tahun lalu ketika ada kasus keracunan EG dan DEG. Jadi sebetulnya kasus cuci darah pada anak ini memang sudah biasa dilakukan dan sudah sering terjadi. Berarti udah berapa tahun? Hampir 4 tahun. Cuci darahnya berapa kali seminggu? Seminggu 3 kali, Pak. Bukan cuma sekali seminggu. 3 seminggu kali. 3 kali? Iya. Hari Senin, Rebo, sama Sabtu anak saya cuci darahnya. Semudah ini, seganteng ini cuci darah, Mak. Iya, Pak. Maka dari itu saya, Pak. Sebabnya kata dokter kira-kira apa? Karena nggak pernah minum air putih. Minumannya air kemasan terus. Oh, jadi nggak pernah minum air putih, jarang minum air putih? Nggak pernah. Nggak pernah? Subhanallah, ini rekor ini ya, nggak pernah minum air putih. Jadi minumnya yang berwarna-berwarna terus? Iya, Pak. Itu dari dulu? Dari kecil. Dari kecil? Memang nggak mau sama air putih? Kurang suka. Kurang suka minum, sekali minum yang berwarna-berwarna? Yang manis-manis. Yang manis-manis, Masya Allah. Dokter spesialis anak konsultan nefrologi RSCM, Eka Laksmi Hidayati, juga mengungkapkan bahwa tak ada lonjakan pasien anak yang mengalami gagal ginjal di RSCM Jakarta. Namun ia menyebut bahwa terdapat 30 anak yang menjalani cuci darah di RSCM. Ia pun menegaskan bahwa banyaknya anak yang menjalani cuci darah di RSCM lantaran rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan yang menerima pasien bahkan dari luar Pulau Jawa. Jadi kita cukup kaget ya karena kok ternyata ada berita-berita mengenai ini, kita banyak ditanya lagi mengenai ini, padahal sepertinya kita di rumah sakit tidak mengalami lonjakan sebetulnya ya. Tapi setelah dilihat memang kalau dilihat angkanya pasien-pasien kita nih cukup banyak ya, karena di satu rumah sakit saja kita punya sekitar 60 anak yang harus ya menjalani dialisis secara rutin. 60 dok ya? 60 anak, tapi memang 60 itu tidak semuanya hemodialisis. Jadi kan dialisis itu ada yang hemodialisis dengan mesin, ada juga yang dialisis dengan perut. Jadi mereka tidak datang ke rumah sakit setiap minggu ya, tetapi hanya kontrol per bulan gitu misalnya. Itu total ada 60 kurang lebih. Yang menjalani hemodialisis saja itu ada sekitar 30. Meskipun tak terdapat lonjakan kasus gagal ginjal pada anak, namun menjaga kesehatan ginjal merupakan hal utama dengan membiasakan minum air putih, menghindari minum manis, membatasi asupan garam, dan berolahraga. Sekelompok mama pesta miras. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, berhati-hatilah dan waspada ketika Anda berada di rest area. Pelaku kejahatan selalu mengintai seperti yang terjadi di rest area Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rekaman kamera pengawas ini beredar luas di media sosial. Dari rekaman tersebut, seorang pria membobol mobil dengan merusak kunci pintu. Pelaku menggondol tas dan jaket milik korban. Peristiwa ini terjadi Jumat kemarin di res area Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Korban saat itu tengah menjalankan ibadah sholat asar di masjid yang ada di res area. Korban melaporkan peristiwa ini ke Polsek setempat. Menurut netizen, kendaraan yang digunakan pelaku B1862 SEJ sering beroperasi di res area. Warga berharap polisi segera bertindak dan menangkap pelaku. Madrasah Tarbiyah resmi memecat 2 guru yang merupakan pelaku pencabulan terhadap 40 santri pria di lingkungan asrama. Polisi masih melakukan pengembangan kasus karena kemungkinan jumlah korban akan bertambah. Madrasah Tarbiyah resmi memecat 2 guru yang merupakan pelaku pencabulan terhadap 40 siswa madrasah di Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kedua pelaku merupakan kepala asrama dan kepala kamar asrama di sekolah Islam setara SMP tersebut. Menurut juru bicara Madrasah Tarbiyah, proses belajar mengajar tetap berjalan normal, sedangkan puluhan korban asusila kini masih mendapatkan pendampingan khusus dari tim psikolog. Tim psikologi sudah kita dampingi, sudah lakukan asesmen awal. Besok siang asesmen lanjutan untuk korban. Langkah antisipatif kita sudah lakukan juga di pihak sekolah dan melakukan evaluasi ketat terkait dengan pelaksanaan atau fasilitas yang ada di asrama. Dan untuk pelaku kita sudah melakukan pemecatan tidak hormat. Pemecatan. Sebelumnya, 2 orang guru asrama madrasah berinisial R dan AA ditangkap polisi lantaran mencabuli 40 muridnya di lingkungan asrama mereka. Status kedua pengasuh asrama itu telah menjadi tersangka dan ditahan di Mapolres Bukit Tinggi. R dan AA telah melakukan tindakan asusila terhadap siswa pria sejak 2022 hingga tahun 2024. Korbannya sudah mencapai lebih kurang 30 orang. Dengan tersangka inisial RA. Kemudian kami kembangkan, kami lakukan pemeriksaan, pendalaman, kami dapatkan bahwa yang melakukan guru yang satu lagi itu berinisial AA. Nah, dari inisial AA ini korbannya sebanyak 10 orang. Aksi bejat kedua pelaku terungkap setelah laporan dari salah seorang wali murid yang anaknya takut untuk pergi sekolah, sehingga peristiwa tersebut dilaporkan ke kepolisian. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan kasus karena kemungkinan jumlah korban akan bertambah. Ya pemirsa, ini miris sekali di mana ada sekelompok ibu-ibu di Jeneponto, Sulawesi Selatan yang menggelar pesta miras di sebuah hajatan sambil berjoget ria. Aksi tak pantut dicontoh ini pun viral di media sosial. Sebuah video memperlihatkan sekelompok ibu-ibu di Jeneponto, Sulawesi Selatan berpesta minuman keras di sebuah hajatan beredar di media sosial. Dalam video tersebut nampak sejumlah ibu-ibu tengah asik berjoget di atas panggung dengan diiringi musik elektron. Video yang viral ini memperlihatkan emak-emak menggunakan baju merah, kaos hijau, dan memakai pakaian adat Makassar, baju bodo. Di tangan mereka terlihat botol minuman jenis bir. Sambil berjoget dan tertawa, sebagian di antara mereka menenggak miras menggunakan gelas kemasan plastik. Ironisnya, ada di antara mereka yang mengabadikan momen contoh buruk tersebut dengan kamera ponselnya. Aksi tak patut dicontoh ini pun menjadi tontonan anak-anak serta warga yang menyaksikannya dari bawah panggung. Peristiwa ini terjadi di sebuah pesta di Dusun Tabuntulu, Desa Bulusi Batang, Kecamatan Bontoramba, Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Menyikapi viralnya aksi sekelompok ibu-ibu tersebut, polisi langsung mengambil langkah dengan memanggil pelaku yang berada di dalam video. Setelah dilakukan pemeriksaan, ke-6 pelaku meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kita beralih ke berita politik. Pemirsa, peran anak muda dalam politik Indonesia sangat berpengaruh. Banyak lahirnya kader muda yang meramaikan kontestasi politik di Indonesia, membuat adanya perubahan dalam strategi partai, terutama dalam menghadapi pilkada. Prestasi PKB dengan meraih perolehan suara partai sebanyak 16.115.000 dan 2.114 anggota dewan yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan peran dari anak muda yang ikut membantu prestasi tersebut. Banyaknya partai yang mengajak bergabung PKB membuat kader muda mempunyai pendapat untuk menjaga kebersamaan demi kesuksesan pemerintah ke depan. Diketuai Cak Imin, PKB memberikan arahan langsung bagi kader muda untuk bisa menjadi pemersatu, apalagi untuk kesuksesan pemerintahan ke depan. Iya, perspektif kami tentu kader-kader muda yang selalu diingatkan oleh Ketua Umum kami, Gus Muhaimin Iskandar, bahwa kami ini diminta menjadi lebah-lebah di masyarakat. Apa itu lebah? Lebah itu berkomitmen tidak akan memakan hal selain hal yang baik, artinya kami ini dicetak sebagai kader-kader yang terbiasa untuk tidak hanya di sekitar masyarakat, tapi harus di tengah-tengah masyarakat. Pemilu sudah usai, pilpres bahkan Ketua Umum kami dengan jelas, dengan gamblang tadi menyatakan komitmen terhadap persaudaraan yang harus dijalin lagi. Kami ini anak-anak muda tidak ingin adanya perpecahan, jadi tentu perspektif kader muda ke depan kami tentu mendorong adanya islah nasional, bahwa politik hanya sementara tapi persaudaraan, kebangsaan harus selama-lamanya. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Presiden terpilih 2024, melakukan serangkaian kegiatan saat berada di Paris, Prancis. Prabowo bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk membicarakan hubungan kerjasama yang luar biasa dalam sepak bola. Sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan Presiden International Olympic Committee (IOC) di Paris, Prancis. Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Presiden terpilih RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Paris, Prancis. Prabowo menyatakan apresiasinya kepada Presiden FIFA yang telah memberikan kesempatan kepada Indonesia melakukan transformasi sepak bola bersama FIFA. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang hubungan kerjasama yang luar biasa antara FIFA dengan Indonesia. Prabowo juga menekankan pentingnya dukungan dari FIFA dalam upaya pengembangan sepak bola di tanah air. Pada kunjungan ini, Prabowo juga antusias diberi kesempatan melakukan Football Challenge dan merasa senang menerima bola dari Presiden FIFA. Sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan Presiden International Olympic Committee (IOC) di Paris, Prancis. Pertemuan ini bertujuan mempererat hubungan Indonesia dengan komunitas olahraga internasional. Pertemuan ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama internasional dalam memajukan olahraga untuk menginspirasi generasi muda di seluruh dunia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Komite Internasional Olimpiade memberi Prabowo cenderamata medali Olimpiade hasil rancangan pendiri IOC, Pierre de Coubertin. Selain itu, Prabowo juga sempat menghadiri upacara pembukaan Pesta Olahraga Dunia 2024 di Sungai Seine, Paris, Prancis. Kedatangan Prabowo di acara pembukaan disambut langsung Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelum upacara pembukaan dimulai di Istana Kepresidenan Élysée di Paris, Prancis. Meski hujan turun dalam upacara pembukaan, Prabowo tetap memberikan dukungan secara langsung. 20 bulu tangkis tunggal putra Indonesia meraih kemenangan di partai pertama. Sementara pesenam Rifana Irvana Lutfi tampil impresif walaupun mengalami cedera. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Anthony Ginting mengawali kiprahnya di Pesta Olahraga Dunia dengan sempurna. Menghadapi lawan asal Amerika Serikat, Howard Su, Ginting menang 2 set langsung, 21-14 dan 21-8.
Jonathan Christie mencatat kemenangan di partai perdananya. Jojo mengalahkan pebulu tangkis Jerman, Julian Karagi, melalui rubber game 18-21, 21-11, dan 21-16. Sektor ganda campuran, Rinov Rivaldi dan Pita Mentari yang kemarin mengalahkan Korea Selatan harus tumbang di tangan duet nomor 1 dunia, Cheng dan Huang. Rinov Pita takluk 10-21 dan 3-21. Beralih ke panahan, tim beregu putri Indonesia mengatasi perlawanan Malaysia di babak eliminasi per-8 final Pesta Olahraga Dunia. Diananda, Khairunisa, dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 5-3. Irfan Lutfi. Dari Kabang Senam. Iya, sebenarnya sih kayaknya nggak bisa main ya. Cuma Rifda pengen banget bisa tampil di Olimpiade. Karena ini cita-cita Rifda. Rifda juga pengen semua yang mendukung Rifda bisa melihat Rifda tampil di Olimpiade, membuat mereka bangga. Tadi Rifda telah memberikan yang terbaik sebagai atlet gimnastik pertama di Olimpiade untuk Indonesia. Nah, tadi walaupun bisa dibilang memberikan performa yang baik, tapi tidak lanjut ke babak berikutnya. Tapi ini sudah merupakan sejarah buat Rifda.